Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ilal iman wal islam wa amarona bi syari'ati nusukil haji ilal baitil atiq fil masjidil haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul arsyil azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila siratim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihil mutamassikina bid-dinil qawim. Amma ba'd. Faya ibadullah, usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah haqqa tuqatih litafuzu bil jannatin na'im wassalamati minal adzabil alim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, marilah kita syukuri dengan sepenuh kesyukuran karena di pagi hari ini yang mulia kita dapat bersama-sama menunaikan ibadah salat Idul Adha. Semoga dijadikan oleh Allah ibadah ini bagian penting dalam ikhtiar kita kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melimpah kepada keluarganya, sahabatnya, dan umat manusia yang dibelanya dari zaman dahulu hingga yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, di tengah kumandang takbir, tahmid dan tasbih, mari kita resapi spirit yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, ibadah kurban adalah ibadah yang sangat menekankan kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ittiba kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Adalah juga ibadah yang syarat dengan pesan ketauhidan dan kemanusiaan. Ibadah kurban juga menjadi ukuran bagi kaum muslimin untuk menilai diri kita sendiri, apakah telah dapat menjadi umat yang lurus, umat yang kokoh, umat yang tebal imannya dengan menjalankan syariat-syariat Allah, atau belum menjalankan syariat-syariat Allah. Meskipun dalam kita mewujudkan hewan kurban terasa berat, mungkin di antara kita ada yang keberatan perihal ekonomi, maka perlu kita garis bawahi, perlu kita tekankan, menyadari sepenuhnya bahwa hakikatnya yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita
dan meresapnya kisah suri tauladan yang telah diamalkan oleh Nabi Ibrahim beserta anaknya Nabi Ismail dan Siti Hajar. Dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu lahumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Hadirin rahimakumullah, patutlah senantiasa kita sadari bahwa ibadah kurban dapat disarikan sebagai persembahan kepada Allah secara tulus ikhlas, sehingga diperlukan pengorbanan dalam bentuknya yang bermacam-macam. Dan dalam Idul Adha ini diwujudkan dengan menyembelih hewan kurban. Ini adalah suatu ibrah untuk kita bahwa sumber segala nista manusia di muka bumi ini bermula dari hasrat primitif manusia yang bentuknya adalah kemaksiatan, keserakahan, merasa paling benar, merasa paling berhak atas sesuatu, padahal sesungguhnya seakan-akan kita tidak tahu apa sesuatu itu yang kita miliki, hakikat apa yang harus kita miliki atas sesuatu itu, sehingga kita mengejar-ngejar sampai kita lupa dengan alam akhirat. Hadirin rahimakumullah, segala macam bentuk kemaksiatan ini kita ibaratkan sebagai hewan, dan menyembelihnya ibarat membunuh angkara murka. Jika kita tidak mampu atau belum mampu untuk berkorban tahun ini, maka sembelihlah sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita, berupa nafsu, berupa syahwat, keserakahan, dan semuanya yang buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka sembelihlah. Seorang sufi yang sangat masyhur di kalangan terdahulu yang bernama Jalaluddin Rumi menyebutkan beberapa perilaku maksiat sebagai ibu dari semua berhala. Jika dirinci antara lain yaitu keangkuhan, keserakahan, kesewenangan, korupsi, kebohongan, kekerasan, dan lain-lain. Itu yang patut kita sembelih di dalam diri kita untuk lepas daripada itu semua. Maka kita harus berkorban untuk itu semua agar kita menjadi hamba yang lurus, kokoh, tebal iman, paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan kurban oleh karena itu dapat menjadi pondasi sekaligus spirit agar kita harus terus menerus menyembelih nafsu yang bersemayam di dalam diri kita, berbentuk kekayaan, jabatan, kemegahan fisik, dan segala bentuk yang dapat menjadi tipu daya terhadap perjalanan hidup kita. Maka yang perlu kita ingat, yang patut kita ingat, yaitu seorang penghamba ilahi sejati rela untuk tidak bertahta dan rela untuk tidak berharta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, terkait berbagai hal di atas, dalam Quran Surah Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh orang yang menyucikan jiwa, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Quran Surah Asy-Syams ayat 7-10. Menurut firman Allah tersebut, maka mengurangi atau menjauhi berbagai kejahatan di dunia, kata kuncinya adalah mengendalikan egoisme dan nafsu,
Maka para ulama menyebutkan bahwa obat daripada segala bentuk kemaksiatan adalah terus-menerus kita untuk mensucikan diri atau tazkiyatun nafas. Kita harus berkaca pada jernihnya air Zam-Zam dan putihnya kain ihram serta tegak dan wibawanya Ka'bah sebagai gambaran kaum muslimin yang kokoh, tebal iman, lurus, ikhlas, dan kokohnya iman di dalam dada. Jika hubungan dengan Allah dan manusia sama baiknya, insya Allah akan melahirkan harmoni dalam kehidupan. Sumber bencana kehidupan terjadi tatkala hubungan dengan Tuhan, hablum minallah, terputus, dan hubungan sesama insan, hablum minan nas, juga terputus. Demikian pula sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang artinya mereka diliputi kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan sesama manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Quran Surah Al-Imran ayat 112. Hadirin rahimakumullah, berlandaskan firman Allah ini dan bersandarkan sejarah perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya, maka dapat kita kenali adanya dua jenis perjuangan yang harus kita hadapi saat ini dengan bekal iman dan takwa. Yang pertama, jika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berjuang menegakkan ketauhidan sehingga Nabiullah Ibrahim dikenal sebagai bapak tauhid, dengan ditandai penghancuran berhala-berhala secara fisik, maka saat ini kita menghadapi berhala-berhala itu sebagai gambaran kemusyrikan saat ini yang berbentuk macam-macam kemusyrikan, dari penggunaan jimat, kekebalan, sampai mengkultuskan tokoh-tokoh idola yang seolah-olah tokoh itu sebagai manusia suci tanpa dosa. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, jika Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada masa perjuangannya memberikan perhatian kepada upaya mempersatukan keluarga yang merupakan keluarga penerus kehidupan para nabi, maka saat ini kita menghadapi perjuangan untuk meminimalkan sikap ashabiyah atau kelompokisme yang berlebihan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hisbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Quran Surah Ar-Rum ayat 32. Di samping itu pula berhala lain, yakni hukum yang dipahami secara salah dan tentu dilaksanakannya pula secara salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 188-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ayat ini secara eksplisit menjadi dasar larangan penguasaan atas harta yang diperoleh dengan mengedepankan hukum tetapi dalam bingkai kebohongan.
dosa dan niat baik yang semu. Kita harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang terkait dengan hak-hak kelompok maupun perorangan. Sebab jika kita terima sesuatu atau kita peroleh sesuatu yang secara hukum dunia seakan-akan membolehkan, akan tetapi secara syar'i salah, maka bukan surga yang akan kita temui, justru azab Allah yang akan kita jumpai. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, memanfaatkan momentum Idul Adha tahun 2024 ini, marilah kita kokohkan spirit Al-Kautsar, yakni mensyukuri segala nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat luasnya, menegakkan salat, zakat dan berkurban dengan terus-menerus. Harus kita jauhi sikap membenci dan memusuhi sesama manusia, apalagi sesama muslim. Hadirin rahimakumullah, mengakhiri khutbah ini, marilah kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala agar semakin kuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah, dan semakin kuat ittiba kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wajma' kalimatal muslimina 'alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaika wa nusni alaika al-khaira kullah. Nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhlu'u wa natruku may yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhsha adabaka inna adabakal jidda bil kuffari mulhiq. Allahumma thabbit ikhwanana al mujahidina fi Palestin khususan fi Gaza wahqin dima'ahum. Allahumma alaika bil yahudi asuhyuniyinal mal'unin wa anzil ghadabaka alaihim. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Salaman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah
الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله